وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan kenikmatannya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, serta nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu nikmatul iman wal Islam. Salat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan oleh surga. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Apa kata beliau? Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa saimi fi syahri Ramadan. Jadi ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan oleh surga, kata Rasul SAW. Yang pertama yaitu talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang hari-harinya disibukkan dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ketika kita memegang Al-Quran, ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Begitu agungnya Al-Quran, begitu utamanya Al-Quran ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wal mimu harfun. Kata Rasul SAW, siapa orang yang membaca 1 huruf saja dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka 1 huruf itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifu harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, wala muharfun, lam itu 1 huruf, wal mimu harfun, dan mim itu 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja,
maka sudah 30 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Sudah 30 kebaikan yang akan kita dapatkan. Lalu bagaimana kalau kita membaca satu surah atau berjuz-juz dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita membacanya di bulan suci Ramadan, yang mana pahala kata Rasul SAW dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan kita membaca satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka di dalam bulan Ramadan bisa saja Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi 1000 kebaikan. Oleh karena itu Ramadan ini adalah momentum terbaik kita untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan tilawatil Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Inilah salah satu kemuliaan keagungan Al-Quran. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'anu fa innahu ya'ti yawmal qiyamata syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi para pembaca-pembacanya. Oleh karena itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Law tahurat qulubana ma syabi'at min kalamillah." Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya baik, maka ia tidak akan pernah bosan. Ia tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka mari jadikan Al-Quran sebagai teman kita dimanapun kita berada. Jangan lewatkan hari demi hari, waktu demi waktu, kecuali kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga yaitu wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga ucapannya dari perkataan dusta, dari perkataan ghibah, dari perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seorang ahli hikmah yaitu Luqmanul Hakim, beliau adalah ahli hikmah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Luqman. Suatu ketika beliau dipanggil oleh tuannya, "Wahai Luqmanul Hakim, ada apa wahai tuanku? Kuperintahkan kepada engkau wahai Luqmanul Hakim, kau ambil, kau potong satu ekor kambing, lalu kau sembelih, kau ambil bagian mana yang terbaik dari hewan itu." Kemudian Luqmanul Hakim menyembelih, memotong kambing tersebut dan memberikan kepada tuannya, yaitu lidahnya. Kemudian tuannya kembali berkata, "Wahai Luqmanul Hakim, aku perintahkan kepadamu kembali, kau ambil satu ekor kambing lagi, lalu kau sembelih, kau potong, dan kau ambil bagian mana yang terburuk dari hewan kambing tersebut." Kemudian Luqmanul Hakim memotong kambing yang kedua dan memberikan kepada tuannya untuk yang kedua kalinya, yaitu lidahnya. Kemudian tuannya bertanya, "Wahai Luqmanul Hakim, aku perintahkan kepada engkau, kau ambil bagian mana yang terbaik, kau berikan lidahnya. Lalu aku perintahkan kembali, kau ambil bagian mana yang terburuk dari hewan kambing tersebut, kau kembali ambil, kau berikan lidahnya.
"Ada apa ini wahai Luqmanul Hakim?" Kemudian Luqmanul Hakim berkata kepada tuannya, "Wahai tuanku," kata Luqman, "manusia apabila ia mampu menjaga lisannya, menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ia menjadi manusia yang terbaik. Kemudian manusia apabila ia tidak mampu menjaga lisannya, maka ia menjadi manusia yang terburuk." Jadi baik atau tidaknya seseorang tergantung ia menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Wa hafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya termasuk orang-orang yang terpuji, bahkan termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang mampu menjaga lisannya, menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di akhir kehidupannya. Oleh karena itu prinsip kita sebagai seorang muslim harus sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul SAW. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jika kita tidak bisa berbicara yang baik, maka diam adalah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga golongan manusia yang akan dirindukan oleh surga, kata Rasul SAW, yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, siapapun dia. Kita berikan makanan ikhlas niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memberikan makanan kepada orang beriman, kepada orang yang baik. Dari makanan itu dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikan yang ia lakukan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang beriman sampai ia kenyang dari rasa laparnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam salah satu pintu surga yang tidak akan pernah dimasuki oleh orang lain kecuali dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat golongan manusia yang dirindukan oleh surga, kata Rasul SAW, yaitu wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan insyaallah setiap tahun kaum muslimin selalu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan atas kalian berpuasa sebagaimana aku perintahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Dan salah satu keagungan, salah satu kemuliaan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, kata Rasul SAW. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga ucapannya.
Yang ketiga yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar atau orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Inilah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.